Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan udah siap menyambut lebaran yang akan datang sebentar lagi. Nah, karena gua masih ada waktu untuk membahas satu video lagi, gue pengen ngebahas nih tentang opening dari Tensura Season 3. Pas gue sedang cari tahu opening dari Season 3 ini, ternyata tuh banyak banget hal-hal menarik yang harus dibahas. Makanya menurut gue bakal terlalu panjang kalau gue masukin juga pembahasan tentang endingnya. So, karena gue udah kebanyakan ngomong, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Oke, sebelum gue mulai pembahasan tentang opening Tensura Season 3 ini, gue mau ngedisclaimer dulu nih beberapa hal penting yang harus kalian tahu. Yang pertama, video ini tuh udah pasti isinya spoiler. Jadi kalau teman-teman yang gak mau kena spoiler, kalian boleh tutup video ini dan nonton lagi nanti di saat Tensura Season 3-nya sudah selesai. Yang kedua, gue akan bahas ini tuh di lingkup Season 3 aja. Jika ada pembahasan di luar lingkup Season 3, gue pasti bakal menggunakan istilah atau mungkin gue tidak akan bahas di video ini. Yang ketiga, gue adalah manusia biasa. Gue pasti bisa melakukan yang namanya salah ataupun lupa. Jadi buat teman-teman yang merasa kalau pendapat gue itu keliru, kalian boleh tulis di kolom komentar. Tapi gue minta juga nih buat teman-teman semua yang udah paham banget sama anime ini, gue harap kalian tulis di kolom komentar jangan terlalu spoiler. Kita hargain lah buat teman-teman kita yang tidak membaca manga dan light novelnya. Itu aja nih catatan dari gue harap kalian paham dan langsung aja kita mulai. Opening Tensura Season 3 ini itu dinyanyikan oleh Stereo Dive Foundation yang berjudul Peacekeeper. Nah, gue sebut aja SDF ya biar gampang. SDF ini adalah musisi dari Jepang yang menyanyikan lagu ending kedua dari Tensura Season 2. Jadi memang SDF ini sudah pernah kerjasama dengan series ini sebelumnya. Opening ini itu dibuka dengan Rimuru yang berhadapan dengan Hinata di tempat yang mirip dengan opening kedua dari Tensura Season 2. Tapi gue yakin aslinya itu tidak akan tarung di tempat itu. Karena di light novel volume 7 mereka tuh bertarung di sekitaran Tempest. Lalu muncul nih kupu-kupu terang berwarna biru. Biasanya suatu anime itu suka banget menggunakan bahasa-bahasa bunga, menggunakan bahasa-bahasa kupu-kupu yang melambangkan suatu arti tertentu. Kupu-kupu berwarna biru itu melambangkan suatu awal permulaan yang baru atau suatu perubahan. Itu juga bisa berarti cinta ataupun kebahagiaan. Nah, pas banget nih Tensura Season 3 ini itu bisa dibilang adalah awal yang baru untuk Rimuru menjadi True Demon Lord dan menjadi perubahan besar bagi dunia. Dan menurut gue di Season 3 ini juga bakal banyak percintaannya. Kayak misalnya Soe yang disukain sama cewek salah satu dari gereja suci barat. Terus juga ada Benimaru yang bakal menikah dengan dua cewek sekaligus. Dan ada beberapa romance tipis lah di Tensura Season 3 ini. Makanya penggunaan bahasa kupu-kupu Tensura Season 3 ini lumayan pas ditaruh di opening dari Tensura Season 3. Lalu gambar berpindah menampilkan Rimuru yang sedang menulis di meja rapatnya menggunakan baju berwarna biru. Kalau ini gue kurang tahu nih konteksnya tuh apa. Kalian yang tahu boleh banget tulis di kolom komentar. Jadi gue langsung geser aja ke bagian selanjutnya. Gambar berpindah menampilkan Diablo yang terbang di atas tenda camp, yang sekilas itu mirip kayak Rimuru sebelum membantai pasukan dari Falmouth. Ini adalah saat Diablo akan membongkar fitnah yang dituduhkan ke dirinya perihal kematian Uskup Agung Raiham. Nah, di situ nanti itu bakal ada 4 kelompok. Yang pertama itu adalah kaisar yang sudah menjadi raja baru dari negara Falmouth. Nah, dia itu akan bersiap gitu untuk memulai perang melawan Tempest. Kelompok kedua yaitu adalah Sare dan Glenda dari gereja suci barat. Di kelompok ketiga itu adalah 3 orang dari Seven Luminaries. Kelompok yang keempat itu adalah pembasmi iblis sewaan dari gereja suci barat yang akan melawan Diablo. Nah, Diablo sama siapa bang? Diablo sendirian. Dia udah cukup untuk melawan itu semua tanpa bantuan apapun. Bahkan Diablo tuh tidak mengeluarkan sekeringat sedikit pun untuk melawan kelompok ini. Bahkan Glenda itu bakal lari terbirit-birit nanti pas lagi lawan si Diablo. Sare juga itu bakal dibuat keringet dingin pas tahu kalau dia adalah iblis primordial yang bahkan dulu pernah melawan si Merah. Nanti ada tuh namanya kelompok pembasmi iblis sewaan dari gereja suci barat. Itu juga salah satunya adalah mantan dari suatu negara yang pernah dihancurkan oleh Testarossa.
Nah dia itu trauma gitu karena pernah lawan si putih. Nah ini malah ketemu sama si hitam. Makanya nanti dia bakal kena mental sekena-kenanya. Ya lu bayangin aja, udah selamat dari si putih, malah ketemu si hitam. Nah di pertarungan itu nanti Diablo juga bakal membongkar nih Seven Luminaries itu seperti apa. Yang seru itu nanti di situ bakal disaksiin oleh wartawan dunia dari negara Falmouth itu memanggil wartawan gitu, rencananya untuk membongkar iblis dari negara Tempest, yaitu si Diablo. Makanya dia menggunakan wartawan. Malah terbalik gitu, malah kebongkar semua tentang kerajaan Falmouth, tentang Seven Luminaries itu sendiri, dan menunjukkan berapa kuatnya Tempest ke dunia yang disaksikan langsung oleh wartawan dunia. Makanya ini malah jadi keuntungan tersendiri buat si Diablo. Nah nanti juga Seven Luminaries tuh bakal berusaha untuk membunuh wartawan yang sedang menyaksikan pertarungan tersebut. Tapi nanti Diablo bakal buat barrier yang tidak akan bisa ditembus oleh siapapun. Jadi tenang aja, wartawannya tuh nggak bakal mati. Kameramen selalu selamat bos. Nah 3 orang dari Seven Luminaries nanti akan menggunakan sihir Triple Disintegration, yang intinya sihir ini tuh lebih tinggi daripada yang biasanya. Nah sihir itu membutuhkan 3 orang penyihir agung untuk membuat satu skill tersebut untuk melawan si Diablo. Tapi efeknya apa? Tidak ada, tidak berefek apa-apa pada Diablo. Dan itu membuat semua orang terkena mental. Dan bahkan Diablo itu kan mengeluarkan aura iblisnya ya. Pasukan dari Falmouth tuh belum ada yang bergerak, malah udah pada pingsan duluan. Jadi memang yang bertahan itu adalah petualang tingkat B ke atas lah, kayak tingkat B, tingkat B plus sampai A. Itu masih bisa bertahan dari aura iblisnya Diablo. Tapi kalau di tingkatan ke bawah tuh udah pasti langsung pingsan. Makanya di season 3 ini gue bilang tuh kalau peran Diablo tuh banyak banget, bahkan seru banget buat diikutin di season 3 ini. Lalu gambar berpindah nih menampilkan Chloe dan murid-murid dari para Shizue Sensei lainnya. Nah mereka ini bakal muncul tuh di akhir-akhir season 3 lah, karena kalau kita lihat dari light novel itu ada di volume 9 di Arc Festival. Jadi mereka nanti bakal dijemput sama Rimuru buat ikut ke festival yang berada di Tempest. Nanti juga Chloe dan murid-murid Shizue Sensei lainnya tuh bakal kaget kalau dia baru tahu Rimuru Sensei itu adalah seorang pemimpin negara dan Demon Lord. Nah makanya nanti seru banget nih ngeliat anak-anak ini makin kagum gitu sama Rimuru Sensei. Nah nanti juga Rimuru tuh bakal mengamankan murid-murid dari Shizue Sensei ini untuk tinggal di Tempest. Karena menurut Rimuru tuh Yuki udah terlalu berbahaya nih. Makanya dia mengamankan Chloe dan beberapa muridnya untuk tinggal di Tempest. Lalu gambar berpindah nih menampilkan Albis, Supia, dan Sokka yang sedang memegang mic yang terlihat seperti sedang berada di suatu arena. Nah itu adalah Kolesium yang bakal dibangun sama Rimuru. Kolesium itu dipikirkan oleh si Raphael dari ingatan Rimuru. Makanya Kolesium itu tuh mirip kayak Kolesium yang berada di dunia asli. Nah nanti Kolesium itu bakal digarap gitu oleh salah satu partner bisnisnya Rimuru yang dari Ingracia. Siapa ya namanya ya? Lupa gue. Tulis dah coba di kolom komentar. Gue soalnya agak pikun gitu orangnya. Nah nanti di Kolesium itu juga bakal ngadain turnamen nih, yang salah satu pesertanya yaitu adalah Gopta dan Rangga yang gue bahas di video gue sebelumnya tentang 12 Patron. Nanti linknya gue masukin di kolom deskripsi. Nanti di turnamen itu juga bakal menentukan nih buat bawahan Rimuru bakal menjadi 4 Raja Surgawi. Nah ini menarik nih, 4 Raja Surgawi. 4 Raja Surgawi ini kelompok khusus untuk bawahan Rimuru. Nah satu slotnya itu kosong dan salah satunya itu bakal diisi oleh bawahan Rimuru yang menang ikut turnamen di Kolosium ini. Kayak gitu kurang lebih. Nah nanti juga 4 Raja Surgawi itu bakal dikopi sama si Milim, karena Milim juga pengen punya bawahan seperti Rimuru yang memiliki nama keren gitu. Makanya Milim tuh nanti bakal bikin juga 4 Raja Surgawi versi negara Milim. Lalu gambar berpindah nih menampilkan Veldora, Milim, dan Ramirez yang sedang gembira melihat suatu kertas. Menurut gua kertas ini adalah denah dari labirin yang rencananya bakal dibangun sama Rimuru. Ramirez lah yang bertugas untuk membangun labirin ini. Nanti juga bakal dikasih job masing-masing nih dari si Veldora sama si Ramirez. Nanti mereka bakal mendapatkan gaji dan bekerja di labirin. Kenapa Ramirez mau bangun labirin di Tempest? Karena Ramirez pengen pindah ke Tempest. Jadi kejadiannya tuh awalnya nih sebenarnya Ramirez tuh memindahkan labirinnya secara paksa di Tempest dengan membuat pintu masuk dengan bangunan ilegal. Jadi Ramirez tuh bikin gubuk kecil yang tidak boleh dibangun di tanah negara Tempest. Karena membuat keributan, akhirnya Rimuru menghampiri Ramirez dan bertanya, untuk apa lu datang ke sini membangun suatu gedung ilegal? Ramirez bilang kalau dia sudah terpaksa memindahkan labirinnya ke dalam Tempest.
kalau sampai dia nggak boleh tinggal di sini, maka dia bakal jadi gelandangan yang nggak punya tempat tinggal. Nah, akhirnya Rimuru terpikir tuh ide untuk membangun suatu labirin yang menguntungkan untuk negara Tempest. Lalu gambar berpindah nih menampilkan 10 kesatria gereja suci barat. Kalau ini 10 orangnya tuh udah gue sebutin di video pembahasan pertama dari channel ini. Lalu gambar berpindah nih menampilkan Seven Luminaries yang berpindah lagi ke gambar keluarga Rosso. Lebih tepatnya si Grambel Rosso. Keluarga Rosso ini memang memiliki sangkut paut gitu dengan Seven Luminaries, dan hanya beberapa orang yang tahu tentang perihal ini. Yang paling tahu itu adalah si Ruminas atau Tuhan dari gereja suci barat. Ruminas itu sebenarnya udah tahu gitu, salah satu dari Seven Luminaries adalah dari keluarga Rosso. Makanya dia juga tidak terlalu membawa pusing gitu masalah ini, karena memang menurut Ruminas itu tidak mengganggu kegiatan yang berada di gereja suci barat. Menurut gua nih keluarga Rosso tuh bakal ada di akhir-akhir dari season 3, hanya sebagai cliffhanger untuk di season selanjutnya. Lalu gambar berpindah menampilkan Veldora dengan wujud naganya yang sedang menyemburkan api di suatu kota. Nah, itu adalah flashback tentang Veldora yang menghancurkan negara Raja Iblis Luminas. Tapi gue lupa atau memang tidak disebutkan gitu di light novelnya nama negara yang dipimpin oleh Raja Iblis Luminas tersebut. Yang pasti itu adalah ulah Veldora di masa lalu yang menghancurkan negara Raja Iblis Luminas. Lanjut. Lalu gambar berpindah menampilkan Ruminas yang sedang memeluk kotak sambil telanjang. Kotak itu adalah peti yang berisi seseorang yang tidak gue bisa sebutkan di video ini, soalnya itu terlalu jauh. Buat tambahan aja, peti tersebut itu disegel gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang memegang peti itu, sudah pasti langsung merasakan yang namanya terbakar. Jadi Ruminas tuh memeluk peti itu sambil merasakan dirinya itu sedang terbakar. Memang rada aneh gitu Raja Iblis Luminas ini. Mungkin dia kagum dengan orang yang berada di dalam peti tersebut. Lanjut. Lalu gambar berpindah menampilkan Rimuru yang sedang tos dengan Veldora. Biasalah ini ada dari season 1 sampai season 3. Lalu gambar berpindah nih menampilkan Veldora yang dipeluk oleh Raja Iblis Luminas. Tapi pelukannya itu bukan pelukan yang romantis, melainkan itu adalah skill yang dipakai untuk menyakiti si Veldora. Buat catatan aja nih, Veldora itu jarang banget gitu merasakan yang namanya sakit. Makanya kalau Veldora sampai kesakitan berarti itu benar-benar bisa membunuh manusia biasa. Kalau sekelas kayak Kesatria Gereja Suci Barat dan Seven Luminaries, kalau terkena skill itu udah pasti langsung hangus. Kurang lebih seperti itulah skill yang dipakai untuk menyakiti si Veldora. Tapi gua lupa atau mungkin gak disebutin gitu nama skillnya. Tulis aja di kolom komentar buat kalian yang tahu. Lalu gambar berpindah lagi menampilkan Ruminas yang mengangkat Hinata nih. Ini tuh mirip kayak waktu di trailer. Jadi di video pertama tuh gue sempat bilang gitu soal trailer season 3, kalau scene Ruminas yang memegang wajah Hinata itu adalah adegan pada saat Hinata diselamatkan oleh Raja Iblis Luminas pas lagi dihianatin oleh Seven Luminaries. Ternyata itu salah. Jadi ada yang bilang gitu di komen, itu adalah flashback pertama kali pertemuan Hinata yang diselamatkan oleh Raja Iblis Luminas. Thank you banget yang udah ngingetin, respect. Lalu gambar berpindah lagi nih menampilkan Milim yang sedang menggunakan baju biasanya gitu dan sedang memegang alat pancing atau alat ceruk gitu. Gue juga kurang paham itu apa. Nah di opening itu menampilkan teman naga si Milim nih yang ada di backgroundnya. Nah teman naga Milim ini itu adalah teman Nigi Milim. Nigi Milim itu adalah naga yang mati waktu di dongeng kerajaan Salion. Jadi di season 2 kan dijelasin tuh kalau Milim mengamuk karena teman naganya mati. Dia berusaha menghidupkan lagi teman naganya. Pas teman naganya sudah hidup, ternyata teman naganya itu sudah berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Makanya Milim tuh terpaksa gitu membunuh naga tersebut. Nah nanti di season 3 tuh bakal dihidupkan lagi nih si teman naga Milim ini. Nanti si Rimuru menyuruh si Milim untuk membunuh lagi naga tersebut dengan syarat jangan dibunuh core jiwanya. Jadi nanti core jiwanya tuh bakal diserap oleh Beelzebub dan bakal ditaruh ke cangkang telur. Nah nanti cangkang telur itu bakal dinamain lagi sama si Milim dan akan menjadi seperti teman biasanya lagi yang seperti sebelumnya. Nah kurang lebih kayak gitu tuh. Lalu gambar berpindah nih menampilkan mbak-mbak elf yang gue tunggu-tunggu nih, yaitu adalah Elmesia. Itu adalah pemimpin dari kerajaan Salion. Dia itu adalah orang yang sangat jarang gitu terlihat di dunia. Bahkan Dryad itu adalah makhluk yang lumayan langka yang jarang bisa ditemuin oleh manusia. Nah Elmesia ini jarang banget bisa dilihat di dunia, bukan oleh manusia. Perbedaannya seperti itu. Mbak-mbak elf ini itu sangat terjaga dan tidak bisa sembarangan orang bisa melihat dirinya. Makanya nanti dia bakal muncul nih di season 3, tapi dia tidak akan menjadi ancaman bagi Rimuru. Walaupun kelasnya Elmesia tuh setara dengan True Demon Lord.
Lalu gambar berpindah nih menampilkan Momiji. Nah, Momiji ini gue udah sebutin tuh di 12 Patron kalau dia adalah anak kandung dari Hakuro, dan dia juga adalah anak dari pemimpin ras klan Tengu. Berarti pemimpin ras klan Tengu itu adalah istri dari Hakuro. Ras klan Tengu itu tinggalnya tuh ada di pinggiran-pinggiran hutan kota Jura. Makanya nanti dia bakal terlibat lah dengan negara Tempest, karena Rimuru tuh bakal menguasai seluruh hutan Jura Tempest. Ya, dia harus merangkul semua ras yang ada di Tempest. Momiji juga bakal nanti diminta untuk jadi istri dari Benimaru. Bukan diminta sih, dia yang minta untuk jadi istri dari Benimaru. Tapi Albis itu menentang gitu, karena dia juga ingin menjadi istri dari Benimaru. Kalau bisa dua, kenapa harus satu gitu kan? Ya udah, akhirnya Benimaru mengambil keduanya. Ya walaupun bukan Benimaru sih yang mau, tapi suruhan dari warga-warga Tempest yang mendukung untuk Benimaru menikahkan keduanya sekaligus. Lalu gambar berpindah nih menampilkan Shizue Sensei yang hilang dari pandangan Hinata Sakaguchi. Nah, kalau ini bisa dibilang itu cuma POV dari si Hinata. Ya, bisa dibilang alasan dia kenapa dia tidak mau mendengarkan Rimuru pas lagi di pertarungan pertamanya. Lalu gambar berpindah nih menampilkan pertarungan Hinata melawan Rimuru. Kalau di sini gue nggak perlu jelasin terlalu detail karena nanti kita bisa nonton langsung di Tensura Season 3. Lalu gambar berpindah lagi nih menampilkan Dragon Buster, dan yang terakhir itu adalah kupu-kupu berwarna biru. Nah, itu aja nih pembahasan gue tentang opening dari Tensura Season 3 ini. Gimana menurut kalian tentang opening ini? Tulis juga di kolom komentar jika ada yang kurang dari pembahasan gue. Tapi gue minta jangan terlalu spoiler. Lalu buat teman-teman yang mau mendukung gue lebih jauh, link Saweria ada di deskripsi. Gue ucapin terima kasih yang udah dengerin sampai detik ini. Gue undur diri. Peace out and bye-bye.